Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang PPT saya yang berjudul Rancang Bangun Prototipe Alat Penjemur Pakaian Otomatis berbasis Arduino Uno. Poin pertama di sini adalah tujuan presentasi. Apa tujuan presentasi di sini adalah bertujuan untuk bagaimana mengetahui cara kerja alat penjemur pakaian otomatis tersebut. Poin yang kedua di sini adalah mengapa hal itu penting untuk diteliti, karena sangat membantu pengguna untuk mengurangi potensi pakaian terkena hujan saat menjemur. Poin yang ketiga di sini adalah apa manfaat dari hasil penelitian itu untuk perbaikan mutu pembelajaran. Manfaatnya di sini adalah kita bisa mengetahui atau kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang nyata tentang dunia elektronik. Kenapa kita sebut pengetahuan yang nyata? Karena di sini kita membuat atau merancang prototipe alat penjemur pakaian otomatis sehingga kita bisa mengetahui dunia elektronik itu seperti apa. Poin yang pertama di sini adalah tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memudahkan pekerjaan manusia dalam masalah menjemur pakaian. Karena apabila musim hujan turun, maka manusia tidak perlu bergegas atau tidak perlu khawatir karena alat penjemur pakaian otomatis secara otomatis bergerak masuk ke dalam rumah atau ke dalam ruangan. Uraian masalah di sini adalah seiring dengan kemajuan zaman dan sibuknya manusia, maka seringkali masalah rumah tangga terabaikan. Contohnya saja masalah penjemuran pakaian. Maka dari itu, penjemur pakaian otomatis di sini sangat membantu rumah tangga ataupun individu yang memang mempunyai jemuran dan orang tersebut tidak berada di rumah. Variabel penelitian di sini adalah meliputi sistem pengendali jemuran, dan untuk merealisasikan jemuran otomatis yang efektif dan efisien perlu dilakukan eksperimen atau percobaan rancang bangun alat penjemur pakaian otomatis yang berbasis Arduino. Artinya di sini untuk mendapatkan jemuran otomatis yang efektif dan efisien, kita harus melakukan percobaan atau eksperimen terlebih dahulu. Selanjutnya di sini adalah meliputi pendekatan. Pendekatan di sini adalah menggunakan metode rancang bangun yang diawali dengan pembuatan prototipe. Jadi pendekatan di sini adalah menggunakan metode rancang bangun yang pertama kali kita harus lakukan adalah membuat prototipe penjemur pakaian otomatis tersebut. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian di sini adalah meliputi waktu dan tempat, di mana waktu ini dilakukan mulai dari bulan April sampai selesai, dan tempat pelaksanaannya adalah Universitas Muria Kudus. Poin yang kedua di sini adalah analisis awal metode pengumpulan yang meliputi studi kepustakaan, di mana studi kepustakaan di sini adalah meliputi pencarian atau mempelajari sensitivitas cahaya dan rintik hujan. Yang kedua di sini adalah studi eksperimen, di mana kita harus mencoba atau melakukan percobaan daripada sensor hujan dan sensor cahaya. Poin yang ketiga di sini adalah teknik analisis atau perancangan penelitian, perancangan hardware dan software yang meliputi Arduino Uno, sensor cahaya dan sensor hujan. Dan perancangan software di sini adalah dilakukan untuk memudahkan pengoperasian nantinya. Perancangan alat bantu di sini adalah rel jemuran, rumah jemuran, dan kain. Teori utama di sini adalah menurut peneliti Arif Budi Laksono dan Zainal Abidin menjelaskan tentang alat penjemur pakaian otomatis di sini. Cara kerjanya adalah jika sensor cahaya mendeteksi adanya cahaya, maka jemuran otomatis akan dibawa keluar. Namun begitupun sebaliknya, jika sensor cahaya mendeteksi adanya hujan, maka alat tersebut akan bergegas atau secara otomatis memasukkan jemuran ke dalam ruangan. Informasi yang diperoleh dari penelitian adalah tabel yang berisikan cuaca cerah, mendung, cerah, dan hujan. Di sini, jika cuaca cerah, maka jemuran otomatis akan dibawa keluar. Jika cuaca mendung, cerah, dan hujan, maka jemuran otomatis dibawa ke dalam. Seperti yang bisa kita lihat di tabel di sini, cuaca cerah, jemuran masuk sama dengan off, dan jemuran keluar sama dengan on. Begitupun yang lain. Hasil dan pembahasan di sini adalah meliputi 4 cuaca seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Di sini kita menggunakan sensor cahaya dan sensor hujan. Jika cuaca cerah, maka lampu atau cahaya di sini dinyalakan. Namun jika cuaca mendung, lampu di sini kita redupkan atau kita matikan.
Jika cuaca cerah dan hujan, di sini kita lampu nyalakan namun kita beri rintik hujan atau tetes air. Dan jika cuaca hujan, kita tidak perlu menggunakan sensor cahaya atau lampu, langsung saja kita berikan atau kita eksperimenkan menggunakan sensor hujan, yaitu tetes air. Hasil pembahasan di sini. Yang kedua adalah prototipe penjemur pakaian otomatis berbasis Arduino dibuat supaya ketika turun hujan pakaian yang sedang dijemur tidak mengalami kehujanan. Nah, maksudnya di sini kenapa prototipe penjemur pakaian otomatis ini dibuat? Karena jika turun hujan, maka kita tidak perlu bergegas atau tidak perlu khawatir karena di sini sudah terdapat jemuran yang pintar atau jemuran yang otomatis dapat keluar masuk ke dalam ruangan menggunakan sensor cahaya dan sensor hujan. Penafsiran terhadap hasil penelitian di sini adalah jika sensor cahaya mendeteksi adanya cahaya, maka motor akan berputar dan menarik tambang keluar. Artinya, jika sensor cahaya mendeteksi adanya cahaya, maka motor akan menarik tambang keluar sehingga jemuran ada di luar. Begitupun sebaliknya, jika sensor cahaya tidak mendeteksi adanya cahaya atau mendeteksi adanya hujan, maka motor akan menarik tambang ke dalam sehingga jemuran otomatis berada di dalam atau tidak terkena hujan. Sehingga dapat disimpulkan dan dapat dianalisiskan bahwa penjemur pakaian otomatis berbasis Arduino ini dapat dibuat sebuah rancang bangun prototipe alat penjemur pakaian otomatis berbasis Arduino menggunakan sensor hujan dan sensor cahaya yang memang sudah direncanakan atau sudah diatur sebelumnya. Kesimpulan di sini adalah rancang bangun prototipe penjemur pakaian otomatis berbasis Arduino ini menggunakan sensor hujan dan sensor air seperti yang sudah dijelaskan tadi. Pada proses rancang bangun prototipe penjemur pakaian otomatis berbasis Arduino ini menggunakan material aluminium dan papan akrilik. Dan yang terakhir, perawatan dilakukan berkala agar mengetahui kerusakan yang terjadi pada prototipe alat penjemur pakaian otomatis tersebut. Cukup sampai di sini apa yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.